Ayo tuku es ning biarin. Yuk. Sik, kakek ana brosur deh. Brosur apa ya? Oh, iki brosur lowongan kerja, Cah. Dijal daftar yuk. Ayo. Lah tapi iki kan kudu iso sis keudes. Emang kudu iso. Aku mbiyen tau diajari pas SMK ning wis lali. Lanjut. Tapi aku duwe tangga sing kerja nang kelurahan mesti iso psikodes. Ayo ana wae kang ngajari. Ayo. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ada apa ini datang ke sini rame-rame? Begini Bu, saya dan teman-teman mau mendaftar sebagai perangkat desa, tapi kami masih belum paham cara mengoperasikan aplikasi psikodes. Nah, tujuan kami ke sini mau minta tolong untuk mengajari mengoperasikan Siskeudes. Karena syarat utamanya harus bisa mengoperasikan Siskeudes. Oh ya, benar. Ayo sini, mari duduk. Ayo sini. Ayo mari silakan duduk sini ayo. Duduk. Bentar ya, saya ambil laptop dulu. Ya, ini saya mulai mengajari cara mengoperasikan Siskeudes ya. Tolong diperhatikan. Baik-baik. Kita klik 2 kali, lalu kita pilih aplikasi Siskeudes, kemudian hapus config, kemudian kita copy data APBD tahun 2019, kemudian paste, kemudian rename menjadi nama kalian masing-masing. Di sini saya menggunakan nama Elsa Yulianti. Kemudian enter, lalu kita masuk ke aplikasi Siskeudes, kemudian lampirkan database yang kita rename tadi, kemudian open, lalu kita tes koneksi, pilih OK, lalu simpan, kemudian pilih yes, lalu OK, kemudian kita masuk kembali ke aplikasi Siskeudes. Yang pertama di sini kita mulai mengisikan user ID terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan user ID Desa Bulurejo. Untuk passwordnya sama, Bulurejo. Kemudian tahun anggaran di sini saya menggunakan tahun 2019. Lalu kita pilih OK. Kemudian kita masuk ke menu data entry, kemudian pilih perencanaan, lalu data umum dan RPJM desa. Untuk yang pertama di sini saya mulai mengisikan data umum desa. Kita klik tambah. Lalu yang pertama di sini kita mulai mengisikan nama kepala desa. Di sini saya menggunakan nama Elsa Yulianti, kemudian jabatan sebagai kepala desa. Kemudian nomor perdes 01, kemudian tanggal perdes tanggal 4 bulan 1 tahun 2019, kemudian nama sekdes di sini saya menggunakan Desi Erianti, kemudian jabatan sebagai sekretaris desa, kemudian untuk nama KUR keuangan di sini saya menggunakan nama Karismatri, kemudian jabatan sebagai kepala urusan keuangan. Kemudian kita isi NPWP, lalu kita isi ibu kota desa, kemudian kita pilih simpan, lalu kita masuk ke menu pelaksanaan kegiatan. Jika sudah terisi maka kita harus menghapusnya satu persatu. Kemudian kita pilih tambah. Di sini nomor ID otomatis sudah terisi, kemudian kita tinggal mengisi nama. Di sini saya menggunakan nama Elsa Yulianti. Kemudian jabatan sebagai kepala desa. Kemudian kita pilih simpan, lalu kita tambah. Di sini yang kedua saya menggunakan nama Desi Erianti. Jabatan sebagai sekretaris desa. Kita pilih simpan, lalu kita tambah.
Untuk yang ketiga, di sini saya menggunakan Karismatri, jabatan sebagai Kepala Urusan Keuangan. Kita klik simpan, lalu kita tambah. Yang keempat, di sini saya menggunakan nama Irafara, jabatan sebagai Bendahara Desa. Kemudian kita pilih simpan, lalu kita tutup, kemudian kita masuk ke menu visi dan misi. Yang pertama, di sini kita akan mengisikan visi terlebih dahulu, kita klik tambah. Untuk tahun di sini saya menggunakan tahun 2019 sampai dengan 2024. Kemudian di sini saya mulai mengisi uraian visi. Kemudian kita pilih simpan, lalu kita masuk ke menu misi, kita tambah, isikan kode misi terlebih dahulu, lalu isi visi sesuai dengan data yang ada. Kita pilih simpan, lalu kita klik 2 kali, lalu kita pilih tambah, lalu isikan kode tujuan, lalu isi tujuan sesuai dengan data yang ada. Lalu kita pilih simpan, lalu kita klik 2 kali, lalu kita pilih tambah, kemudian isikan kode SAS, lalu isi sasaran sesuai dengan data yang ada, lalu kita pilih simpan, lalu kita tutup, lalu kita masuk ke menu RPJM Desa. Yang pertama di sini kita mulai mengisikan bidang terlebih dahulu, kita pilih tambah, lalu isikan kode, kita pilih, kemudian kita pilih simpan, lalu kita klik 2 kali, lalu pilih tambah, isikan kode, pilih, kemudian simpan, lalu kita klik 2 kali lagi, kemudian kita pilih tambah, lalu isikan kode, kita pilih. Yang kedua, kita mengisi sasrestranya, kemudian lokasi, kemudian keluaran, kemudian sasaran dan manfaat, kemudian mulai mengisi pelaksanaan. Di sini harus dicentang semua. Lalu kita pilih simpan, lalu kita klik 2 kali, kita pilih tambah, lalu yang pertama kita mulai mengisikan tahun, kemudian lokasi, kemudian volume, lalu pelaksanaan, kemudian sumber dana, kemudian biaya yang dikeluarkan, kemudian waktu, kemudian waktu mulai, kemudian waktu selesai, lalu pula kegiatan, lalu kita pilih simpan. Kemudian kita tutup, kita keluar, kemudian kita masuk ke menu data entry lagi, kita pilih penganggaran, kemudian isian data anggaran. Yang pertama kita mulai mengisikan kegiatan, kita klik tambah, kita isi kodenya terlebih dahulu, kita pilih, lalu simpan, lalu kita klik 2 kali, kita tambah, kemudian isikan kode, kemudian pilih,
kemudian simpan, lalu kita klik 2 kali lagi, kita pilih tambah, kemudian isikan pola kegiatan, kita pilih, lalu kita mulai mengisi lokasi, waktu, kemudian nama pelaksana, kemudian keluaran, kemudian volume keluaran, lalu pagu, kemudian kita pilih simpan, lalu kita klik 2 kali lagi, kemudian kita pilih tambah, kita isikan nama paket, kemudian nilai, kemudian sumber dana, sifat kegiatan, kemudian lokasi kegiatan, kemudian pola kegiatan, lalu uraian output, kita pilih, lalu kita pilih simpan, lalu kita tutup. Yang kedua, kita masuk ke menu pendapatan, kita pilih tambah, kita mengisi RAP terlebih dahulu, kita pilih, lalu simpan, lalu kita klik 2 kali, lalu kita pilih tambah, lalu kita mulai mengisi uraian, jumlah satuan, kemudian harga satuan, lalu sumber dana, kita pilih simpan, kita pilih, lalu simpan, lalu kita klik 2 kali, lalu kita pilih tambah, lalu kita mulai mengisi uraian, jumlah satuan, kemudian harga satuan, lalu sumber dana, kita pilih simpan, lalu kita tutup, lalu kita masuk ke menu belanja, kita klik, kita pilih, tambah, kemudian isikan kode, kemudian kita pilih, lalu simpan, lalu klik 2 kali, lalu kita tambah, lalu isi uraian, kemudian jumlah satuan, kemudian harga satuan, kemudian sumber dana, lalu kita pilih simpan, lalu kita tutup, lalu kita masuk ke menu pembiayaan 1, isi RAP terlebih dahulu, kita klik tambah, kita pilih, kemudian kita pilih simpan, lalu kita klik 2 kali, lalu kita tambah. Yang pertama kita mengisi uraian terlebih dahulu, kemudian jumlah satuan, lalu harga satuan, kemudian sumber dana, lalu kita pilih simpan, kemudian kita tutup, kita masuk ke menu pembiayaan 2. Yang pertama kita mulai mengisi RAP terlebih dahulu, kita pilih kodenya, lalu kita pilih, kemudian simpan, lalu kita klik 2 kali, kemudian kita tambah, kemudian kita mulai mengisi uraian, kemudian jumlah satuan, kemudian harga satuan,
kemudian sumber dana kita pilih simpan, lalu kita tutup, lalu kita keluar. Nah, begitulah cara mengoperasikan aplikasi Siskudes. Apakah masih ada yang kurang paham? Tidak Bu, terima kasih atas ilmunya. Ya, sama-sama. Semoga kalian besok lolos seleksi ya dan menjadi partner saya di kelurahan. Amin. Kalau begitu kami pamit pulang dulu ya Bu. Ya, hati-hati ya. Ya. Para peserta silahkan masuk. Dimohon untuk para seleksi agar mengikuti ujian dengan tenang. Jika kami mendapati kecurangan dengan tegas, maka kami akan mendiskualifikasi. Berhubung peserta sudah siap, maka seleksi akan kita mulai. Alhamdulillah aku lolos. Ya, ora lolos. Berarti udah rezekimu nang kene, sik semangat, Bro. Aku lolos. Yes, aku lolos. Ya, aku ora lolos. Sia-sia sinangku ning Bu Elsa. Aja ngono, gue bae tinggal pengalaman. So berarti tahun depan eneng bukaan meneh. Heeh.